Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menginstruksikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB. Dalam pidatonya pada acara Tanwir-i Pemuda Muhammadiyah di Jakarta pada 21 November 2024, Gibran menekankan bahwa sistem zonasi tidak dapat diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ia mengakui bahwa tujuan dari sistem tersebut adalah baik. Gibran mengungkapkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai generasi emas 2045, dan oleh karena itu, penting untuk fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Ia juga mendorong pengenalan mata pelajaran seperti coding dan digital marketing dalam kurikulum untuk memastikan generasi muda tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi global. Sebelumnya, Gibran telah meminta Kepala Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi. Ia mencatat bahwa meskipun sistem ini memiliki niat baik, tidak semua daerah memiliki kondisi yang mendukung penerapannya. Gibran menegaskan perlunya pemerataan sumber daya pendidikan, termasuk guru dan fasilitas, agar semua anak mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan. Gibran Rakabuming Raka menentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB, karena beberapa alasan utama. Ketidakcocokan dengan kondisi wilayah. Gibran menyatakan bahwa meskipun sistem zonasi memiliki niat baik, tidak semua wilayah di Indonesia cocok untuk menerapkannya. Ia menganggap bahwa kondisi geografis dan sumber daya pendidikan yang tidak merata di berbagai daerah membuat sistem ini sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Pentingnya pemerataan pendidikan, ia menekankan perlunya pemerataan dalam hal guru dan fasilitas pendidikan. Gibran menggarisbawahi bahwa sebelum menerapkan sistem zonasi, harus ada perhatian lebih terhadap distribusi guru dan fasilitas yang belum merata di seluruh wilayah. Fokus pada kualitas pendidikan, Gibran percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, ia mendorong perbaikan dalam sistem pendidikan dan penambahan kurikulum yang relevan seperti coding dan digital marketing untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Dengan alasan-alasan ini, Gibran meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi, agar fokus dapat dialihkan pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Reaksi masyarakat terhadap permintaan Gibran Rakabuming Raka untuk menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB, bervariasi, mencerminkan berbagai pandangan di kalangan orang tua dan pengamat pendidikan. Dukungan untuk penghapusan. Banyak orang tua wali murid menyatakan dukungan terhadap penghapusan sistem zonasi. Mereka berpendapat bahwa sistem ini mengurangi motivasi belajar anak, karena penerimaan siswa lebih ditentukan oleh jarak rumah ke sekolah daripada nilai akademik. Sebagai contoh, seorang wali murid di Nganjuk, Azizah, mengatakan bahwa anak-anak yang tinggal dekat dengan sekolah menjadi malas belajar karena mereka sudah pasti diterima. Seorang ibu di Semarang juga mengungkapkan bahwa sistem zonasi membatasi persaingan, sehingga lebih baik jika dihapus untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa. Kekhawatiran akan kembali ke sistem lama. Di sisi lain, ada juga suara yang mengekspresikan kekhawatiran bahwa penghapusan sistem zonasi dapat mengembalikan praktik diskriminatif dalam penerimaan siswa. Tika, seorang ibu di Semarang, merasa kecewa jika zonasi dihapus karena ia percaya sistem tersebut sudah baik untuk pemerataan pendidikan dan menghilangkan sekolah favorit. Ia menyarankan agar sistem yang ada diperbaiki daripada dihapus. Pandangan pengamat pendidikan. Beberapa pengamat pendidikan juga memberikan tanggapan beragam. Ada yang mendukung evaluasi total terhadap PPDB namun tidak setuju jika zonasi dihapus tanpa adanya alternatif yang jelas. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tetap memperhatikan keadilan akses pendidikan bagi semua siswa. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat menunjukkan adanya dukungan untuk perubahan dalam sistem PPDB, tetapi juga kekhawatiran tentang potensi dampak negatif dari penghapusan sistem zonasi tanpa solusi yang memadai. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi ambisius yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terdepan di dunia pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks pendidikan, visi ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Tujuan utama Indonesia Emas 2045 dalam pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan. Visi ini menargetkan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, dengan fokus pada pengembangan kurikulum yang relevan dan pembelajaran yang inovatif untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Pengembangan karakter. Selain aspek akademis,
pendidikan karakter menjadi pilar penting. Hal ini mencakup pengembangan nilai-nilai moral dan etika, serta sikap positif yang akan membentuk individu-individu yang bertanggung jawab dan berintegritas. Pemerataan akses pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, perluasan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat juga menjadi fokus utama. Ini termasuk upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah. Peran guru yang strategis. Guru diharapkan berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan inovatif. Kualitas guru harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Tantangan dalam mewujudkan visi. Meskipun visi ini sangat positif, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti ketimpangan dalam infrastruktur pendidikan. Banyak daerah masih mengalami kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Kualitas pengajaran. Masih ada masalah dalam kualitas pengajaran dan manajemen pendidikan di berbagai tingkat. Kesiapan kurikulum. Kurikulum perlu terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Secara keseluruhan, Indonesia Emas 2045, dalam konteks pendidikan adalah tentang menciptakan generasi muda yang tidak hanya siap secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan dan daya saing global.